Jenengan tadi masuk link yang mana, Kak? Bukan yang ini, po? Kak Agung. Bukan yang di LMS. Di LMS yang jenengan klik yang mana? Yang 2JP, yang setelah yang kemarin. Yang Ini loh. 2.1 C. C.2A bukan? Ya. 2.1 C2A. Penyajian tugas gerak. Ada ini. Ada. Cukup masih ada. Iya. That's money Sandy. Yang lain mana ini kok belum pada masuk? Oke, kita mulai saja ya kakak-kakak ya. Oke, siap. Oke, kakak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Seperti biasanya untuk kesepakatan bersama, yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, kita masih di modul 2.1 tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Ini nanti untuk malam ini 2JP. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah nanti kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian
tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Kemudian nanti referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar kakak-kakak untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Kemudian untuk agenda kita sesi ini yang pertama adalah berburu referensi penyajian tugas gerak. Kemudian yang kedua adalah berbagi referensi penyajian tugas gerak dan yang ketiga adalah refleksi. Baik, kita akan kembali mereview singkat tentang materi P1 dan P2 yang 2 hari kemarin kita sudah pelajari. Untuk P1 ini adalah tentang kemarin tentang 9 aspek dan 4 kriteria. Kemudian yang P2 adalah yang kemarin, pesan kunci yang kemarin kita bahas untuk diskusi kemarin yang tentang apa mendapatkan perhatian peserta didik, kemudian mengembangkan konten dan mengomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kita review singkat dulu yang 9 aspek. Siapkan gerakannya. Monggo kakak-kakak silakan on kamera dan silakan dipraktekkan kembali. Saya tak delok, full tak delok. Sudah hafal semua belum? Untuk 9 aspek pembelajaran efektif. Sudah siap semua belum? Silakan semuanya on kamera dan on mikrofon untuk mempraktekkan 9 aspek pembelajaran efektif. Ayo Kak Agung, aku wis lali ya. Ayo, siap. Nah, iki. Kak Yuli mumpung wis teko iki. Yo Kak Yuli siap-siap 9 aspek pembelajaran efektif. Waduh, jangan saya Kak. Semuanya ini praktek semua. Kita review singkat. Bareng-bareng. Sedaya Bu Hajah. Ayo toh, gek kuwi on cam kuwi. Aku orang Sudah serang. tidak jam 19 po. Setengah Belum 7. dandan aku Kak teriak. Rasa dandan. Natural malah. Natural Tak kira ngomongnya jam Kak Agung 19. natural. Waduh, on cam ini waduh tak Ya semuanya silakan 9 aspek pembelajaran efektif. Yang pertama, Tujuan pembelajaran. Oke. Tak Ya, seperti keterlibatan Aku siswa. Iya Kak Agung mau ora ketok lali aku tenan yakin. tujuan pembelajaran. Keterlibatan aktif siswa. Keterlibatannya apa Kak mau Kak? Keterlibatan aktif siswa. Keterlibatan pengajaran pengajaran berdiferensiasi. Pengajaran naik, berdiferensiasi. Ada pemrograman dan tahapan konten. Ada pemrograman, tahapan konten, tahapan naik. Waduh Kak aku wis kaya fasilitator ya. Tahun depan Kak Yuli. Kemudian penjelasan dan demonstrasi. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Ya. Umpan balik. Balik, umpan balik. Oh, saya Pak senengi wingi umpan balik. Oh, wah. Ya mirip-mirip ngono kae ya. Kemudian komunikasi efektif. Efektif, oke. Berikutnya penilaian dan evaluasi. Penilaian penilaian buka buku.
Penilaian nulis, evaluasi Nulis, Penilaian juga. nulis, evaluasi buka buku, penilaian dan Sate. evaluasi. Oke, lanjut. Keselamatan. Keselamatan. Keselamatan peluk. Kok Peluk punya tahu Diri. ini. Selamatan diri. Peluk diri sendiri. Oh, rak ngono. Oke, ini dia. Lanjut sekarang 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Ayo Bu Haja, Juli. Screenshot apa, Pan? Berpotensi. Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Memaksimalkan itu bulat-bulat aktivitas dan waktu pembelajaran, nunjuk jam. Ya. Sesuai dengan Level pengalaman semua peserta didik. Kak Topan ayo melu-melu. Saya baru mengobservasi lali, maklum, observasi ulang. Berpotensi nutui mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, udah hafal semua ya? Belum, Kakak. Bismillah. Proses, Kak. Sesuk Senin maju, sesuk Senin. Maju siji-siji Kak Topan. Siap. Wah, Apa paling ini karung ini, Kak? Ya, apal aku. Ayo, mengumpan balik. Oke, kemudian 3 pesan kunci. 3 pesan Jangan lupakan kunci. yang ketiga. Belian. Kak Yeni ngerti, Kak Yeni. Yaitu yang pertama mendapat perhatian murid, kemudian yang kedua adalah menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan, dan yang ketiga adalah isyarat QR pembelajaran. Ini untuk pesan kunci P2. P1-nya itu yang 9 aspek dan 4 kriteria. Kemudian P2 itu 3 pesan kunci. Kemudian kita akan melanjutkan yang pertama, yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, langsung dibagi 3 kelompok. Saya tunggu. Yang belum masuk siapa ini? Pak Bagus durung. Terus apa mana ya? Kak Yeni. Udah. Udah Satriawan udah. Kak Bagus. Kak Bagus ki lali apa iki? Oke, ini nanti akan saya bagi 3 kelompok. Kemudian nanti silahkan berdiskusi di sini. Nanti peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian yang 3 kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang disediakan di breakout room. Durasi berburu dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, kelompok diminta kembali lagi ke main room. Nanti untuk linknya saya kasihkan ke grup. Linknya di grup. Linknya sebentar. Aku pokoknya Kak Yuli loh, Kakak. Ya. Terus lesan jawabnya. Yul, Kak Yul. Sorry. Kak Yuli, tambah Kak Agung rada asik iki,
Kak Agung dikon sing nulis. Aduh. Nah aku ndeke Kak Mei kok karo Kak Mei iki kok enen. Terus kok dipilih ta awake dhewe. Ya kok nek ra gelem mak dhewe ngejak kuwi fasilitator Kak Yuli. Kon nulis. Piye iki Aman. Kak Yuli ro Kak Agung Kak Yuli ro Kak Tovan dipisah po? Rasa Kak, wah kuwi paketan ki. Enak tadi. Kok nek tambahi Kak Agung rak ben Kak Agung sing mumet. Beduh. Ora, Kak Agung didewekke aja ngasih bareng iki. Waduh, wis ra kepilih tenan ya. Cadangan we ora julak dhewe iki. Pengganti cadangan ra main. Sek, sekarang yang pakai laptop siapa aja? Kak Agung? Iya, Kak Tovan? saya HP. Laptopnya payu Kak punya saya tadi sore, mohon maaf. Kak Mei pakai laptop nggak Kak Mei? Sebentar baru laptop ini sementara pakai HP. Sebentar. Mana? Saya ganti pakai laptop sebentar. Kak Mei bisa pakai laptop ya? Bisa Kak, sebentar nggih. Ya. Oke. Kak Bagus pakai laptop Kak Bagus. Pakai HP Kak sambil di jalan ini. Walah. Waduh. Waduh. Kak Dedi mana Kak Dedi? Oke, kelompoknya kelompok yang pertama di main room nanti ada Kak Bagus, Kak Mai dan Kak Riko. Wah, Kak Bagus juga kayak Kak Mei mana he? Emang wingi apa? Kak Iya. Agung. Karo aku wingi. Kemudian di kelompok 2 ada Kak Elan, Kak Satriawan, Kak Yeni, dan Kak Yuli. Yeay. Di kelompok 3 ada Kak Agung, Kak Dedi, dan Kak Tovan. Oh, berpisah he. Yes. Itu Dipisah Kak Yuli Tovan. sama Kak Tovan ndak neme ngobrol wae. Udah ya, tak buka ya. Saya 2 tadi ya Kak, 2 ya. Linknya silahkan dibuka di grup, sudah saya kirim di grup. Yuk Kak Agung tak. Oke, Gak silahkan sesuai dengan roomnya masing-masing.
Halo Kak, ini kok masih pada di sini? Kak Tria, maaf izin tanya. Ya, Untuk yang di LMS itu kalau saya mau masuk itu di yang 212.1.C2 bukan? Bukan deh. Yang bawahnya, Kak. yang sekarang. Iya, Yang sekarang yang 2.1.C2A. titik C2A. Oh ya. Oke, Kak, sebentar. Kemarin itu apa karena saya belum ini ya, Kak ya? Apa karena saya belum unggah fakta integritas itu ya, Kak ya? Gimana, nggak bisa kemarin? Ya silakan masuk silakan join sesuai dengan breakout room-nya. Kak Bagus ini masih di sini nggak ya, Kak? Masih di sini. Oh iya. Kak Bagus sebentar saya share screen. Sebentar Kak, stop dulu sebentar. Oh iya, maaf Kak Tria. Oke. Ibu telepon mama. Iya, sebentar Dedek. Oh, bentar. Batasannya berapa, Bu? Satu. Batasannya berapa? Sebentar sayang, sebentar. Ada mau pinjam HP Ibu. Tapi nanti jangan di sini mainnya ya. Mau telepon mama juga. Enggak, mama tuh di Madiun, nggak bisa. Ayo, telepon Pak aja ya. Maunya mama. Maunya mama yang mana, Bu? Nomornya mama. Mama tuh di Madiun sayang. Nomornya mama. Ini Kak Yeni sama Kak Dedi kok belum ke breakout room-nya masing-masing ya? Udah ditinggal ngopo iki Kak Yeni ro Kak Dedi? Nomornya mama yang mana? Nih, sana udah. Teleponnya tolong di sebelah sana ya. Kak Bagus sama Kak Riko sudah kelihatan belum, Kak? Sudah, Kak. Ya. Sudah. Ya, di sebelah sana. Sebelah sana teleponnya sayang. Mama di mana? Mama tuh di Madiun. Tuh di rumah. Baru mau berangkat Mas Bia. Baru siap-siap. Ada teleponnya sebelah sana deh. Di kemana? Mau ke Madiun ke rumah nenek. Maaf ya Kak, iklan ini. Uti di mana? Oke masih. Nggak apa-apa. Sama kamu. Ayo Kak, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Padahal mau nginep situ. Walah,
menetapkan tanda tulisan ini bener kan Kak, kita yang kelompok 1 kan? Iya benar. Oh ya udah. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Maksudnya gimana tuh? Aku nggak begitu paham ya, soalnya kemarin nggak ikut Zoom kemarin. Gimana Kak? Kak Bagus ada yang paham nggak terkait itu? Bentar Kak, sambil di jalan sambil baca sebentar. Menetapkan tanda tulisan. Oh, jadi kayak standarnya apa tandanya kalau kita tuh mendapatkan perhatian dari peserta didik gitu ya. Jadi mungkin anak silent gitu. Bisa, Oh iya, bisa bisa. ya? Atau pandangan mata dan fokus anak Mengarah ke guru. Ya. Yang silent itu 2 aja Kak, langsung ditulis 2 aja. Silent sama pandangan mata itu. Apa 1 aja itu? 2 aja sekalian nggak apa-apa. Oh ya, oke. Isinya satu-satu, pandangan mata sama silent, fokus. Ya. Fokus. Murid ke guru. Terus yang kedua suasana kelas Itu di mana? silent. Gini Kak. Sama aja fokus ya. Ibu, iuran ke pantai. Sebentar. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Bukan pada peserta didik, mengatasi faktor lingkungan dalam lingkungan nyaman gitu Kak. Apa kondusif? Kondusif bisa. Oh ya. YouTube itu yang ini. Bu, YouTube itu yang Iya, ini. tolong jangan di-install ya. Aku, Jangan, HP ibu penuh tuh. katanya suruh YouTube Kids Ya, Art. ya udah. Ya nanti Ya. kita tolong masukinnya ya. Ya. Boleh short. Apalagi nih Kak? Tapi kok ini ya, istilahnya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Lingkungannya itu maksudnya faktor lingkungan itu faktor yang apa ya? Iya, maksudnya kalau yang disampaikan Kak Tria kemarin tuh kan kayak menarik perhatian tuh kan anak-anak dihindarkan dari yang ramai. Iya kan? Ya, Jadi kayak nah seperti itu mungkin ya. berarti itu bisa dihindarkan dari tempat yang ramai. Ya. Kondusif yang ramai ya berarti. Menghindari lingkungan yang ramai. Ditambahi yang menyita perhatian siswa Kak. Yang nomor 2 ini Kak, apa di bawahnya lagi? Yang langsung di nomor 2 aja, menghindari lingkungan yang ramai dan menyita perhatian siswa atau peserta didik. Biasanya kalau olahraga itu biasanya nggak dihadapkan ke jalan atau apa kayak gitu ya, bagus. Ya. Ya benar Kak Rio. Misal ke arah jalan raya. Apalagi Kak? Pasar. Jalan raya atau
Kalau di lapangan di sekolah saya itu ada apa namanya, penjual mainan, itu menyita perhatian siswa sekali di sana. SD kok ya kak ya? SD ya kak? Iya, soalnya SD. Oh iya. Jalan raya, pedagang di SD. Iya. Yang nomor C kak. Saya tadi mendengar dan melihat, memastikan tadi mendengar dan melihat. Pengelolaan suara bisa nggak kak ini? Suara sama posisi guru. Bisa sih. Sebenarnya kalau memang suaranya nggak jelas, nggak keras, biasanya pada nggak dengar. Tapi ini ya, perhatian dari peserta didik. Terus kok guru ya? Rancu nggak? Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Tapi bisa masuk juga sih. Ini ke arah indikator kalau peserta didik mendengar dan melihat. Kita sebagai guru atau pribon, ini pertanyaannya. Kalau dilihat dari judulnya, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Berarti kan kondisi peserta didik saat memperhatikan, saat perhatian gitu loh ke guru. Nah, terus di poin C ini memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Jadi kalau anak-anak peserta didik itu mau mendengarkan dan mau melihat apa yang dilakukan guru, berarti kan benar ya tadi ya. Jadi misalnya satu posisi guru, nah gitu ya. Terus yang kedua pengelolaan suara kak, gimana? Pengelolaan apa mau tampilan suara atau gimana? Maksudnya kalau suaranya guru di depan, padahal muridnya banyak agak barisan ke belakang, suaranya pelan, berarti kan dia nggak dengar. Seperti itu kan? Tapi kalau misalnya gurunya keras, suara itu sampai di barisan ke belakang, berarti kan bisa didengar gitu kak. Apa-apa pengelolaan suara. Oh iya. Tidak salah juga dibenerin. Ya, nggak ada yang salah sih. Nggak ada yang salah. Ini kan maksud kita seperti itu. Ya. Penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan waktu yang efisien. Dapatkan perhatian peserta didik. Kalau misalnya mengacu ke tujuan, bisa nggak ya kak? Jadi istilahnya gurunya nggak usah yang cerita bleber-bleber gitu kak. Jadi fokus ke tujuan. Minta tolong tapi mainnya di sana ya, di kasur ya. Udah sana. Iya udah sana. Nggak ada. Gimana Bu? Nah, di sana ya. Sih berarti tidak banyak bercerita langsung. Maksudnya seperti itu. Jadi tujuan pembelajarannya. Fokus ke tujuan pembelajaran apa fokus ke materi pembelajaran? Terus masuk juga ya ke pengelolaan kelas yang kondusif. Maksudnya kalau anak-anak itu dikelola dengan baik, maksudnya dalam artian tidak ada yang keluar dari lapangan misalnya atau apa, itu kan berarti tidak bisa ada yang ramai juga. Tidak ada yang ramai waktunya. Lebih efektif ya. Ditulis saja 2 itu. Ya, oke kak.
Ini maksudnya apa ya Kak? Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Konten dan aspek organisasi penugasan. Oh, ini contoh kali Kak ya. Apa Kak? Keterampilan gerak yang Menahapkan diajarkan. konten. Ya, jadi kan materi gerak apa yang diajarkan, terus urutan pengajarannya itu seperti apa tahapannya. Jadi Ya, misalnya kita kayak kasih contoh. apa Kak? Kalau di TK itu kan lempar bola itu harus pakai bola besar dulu, nanti baru bisa pakai bola kecil. Atau mungkin berpasangan dulu baru bisa dia melambungkan sendiri. Kayak gitu. Boleh sama sih kalau Yang siswa SD kelas aja bawah Kak, itu. yang jelas. Apa Kak? Ya sama sih, siswa kelas Sama, bawah itu juga kayak gitu. sama Ya kalau seperti itu. siswa kelas bawah, iya. Kalau dari nangkap bola dari yang besar dulu, kalau udah mulai bisa terus kecil. Kecil-kecil gitu ya. Ini keterampilan gerak apa Kak? Melompat, meloncat, berlari tuh Melempar keterampilan. bola tadi aja nggak apa-apa. Lempar bola tadi aja. Oh ya, melempar bola ya. Terus urutannya dari melempar bola, Menggunakan bola besar. lempar, menggunakan bola besar, berpasangan gitu Kak. Pasangan. Kalau di TK itu dengan guru dulu. Kalau di SD gimana? Kalau di SD itu, kalau di tempat saya kemarin itu melempar sendiri dulu, nanti baru berpasangan atau berkelompok. Oh gitu. Soalnya kalau di TK itu rutanya jadi karena mungkin anak itu belum bisa teknik menangkap dan melempar, jadi sama guru dulu. Habis sama guru, dia berpasangan dengan temannya. Habis dari temannya, baru dia melempar dan apa istilahnya melambungkan bola itu, melambungkan dan menangkap. Nah seperti itu. Yang dipakai yang SD aja. Berarti ini menggunakan bola besar secara mandiri. Iya. Iya nggak Kak? Atau langsung bola kecil aja melempar sendiri, melambung, terus nanti terus berpasangan. Gimana Kak? Melempar menggunakan bola besar. Terus menggunakan bola kecil, melempar bola kecil dengan cara melambungkan. Gimana Kak bagus kata-katanya? Kecil. Terus yang besar dulu dilambungkan gitu. Iya. Ini melambungkan bola besar. Kalau langsung bola kecil aja gimana Kak bagus? Jadi cuma melempar sendiri dulu, dilambungkan pakai bola kecil, terus melempar berpasangan. Iya, langsung malah lemparannya ya melambung dulu, terus yang lebih susah nanti menyusur tanah dulu yang lebih mudah, terus lurus, lemparan melambung gitu. Gimana Kak? Coba diulang. Ini melempar menggunakan bola besar, benar. Bola besarnya diganti bola kecil aja Kak, langsung. Oh langsung bola kecil. Iya. Bola kecil gini. Terus yang bawahnya melempar menggunakan ini apa? Habis melempar dengan yang pertama dulu coba diganti melempar dengan cara melambungkan bola melempar menggunakan bola kecil sendiri secara mandiri dengan melambungkan bola. Apa secara mandiri gitu sih, gitu aja juga apa-apa. Gini aja. Udah? Iya. Ya. Terus yang bawahnya melempar bola kecil secara berpasangan. Sudah? Ada lagi Kak?
Ini yang hanya 2 atau ditambahkan lagi? Apa 2 aja? Masih ada nggak Soalnya Kak bawahnya sebenarnya? masih ada. Ini itu suruh buat gerak lagi contohnya. Ya, tapi mungkin gerak beda lain mungkin gerakan ya Kak. berarti. Beda gerakan itu. Ini masih ada lagi nggak lanjutannya yang melempar? Udah 2 aja, suruh 2 Oh, 2 lah. aja. Nggak bisa ditambah Oh ya tambah. udah. Terus yang gerakan Nggak kedua apa Kak? selesai. Melompat, meloncat, Berlari atau mau berjalan? berlari. Yang lebih mudah. Berlari. Berlari. Oke. Tahapannya Kak. Berlari lurus ke depan. Berlari lurus ke depan. Terus Oh, yang pertama berlari lurus ke depan dan belakang. Terus nanti yang kedua berlari zigzag aja, Kak. belakang. Yang kedua berlari zigzag. Kayak pakai kon itu Kak. Ya, nanti ke arah samping kiri dan kanan melewati kun. Perlu ditulis nggak itu? Nggak usah. Oh, Gitu ya. aja. Zigzag aja. Terus Q-nya Apa itu Q kemarin? Maksudnya isyarat pembelajaran. Jadi kalau diajak untuk melempar bola itu Q yang bisa digunakan apa gitu. Tangan ke atas. Bener gitu nggak sih? dilempar di atas kepala, bola di atas kepala, lemparan bola di atas kepala. Bagaimana? Dia tetap melempar bola gitu. Keterampilan kayak diajar. Ya, berarti Ini terusannya tadi loh. sebentar, iya harusnya. Karena kan ini berurutan kan. Ini kan Iya. menahan konten. Terus Q-nya itu dari yang kita tulis tadi yang melempar bola sama berlari. Sudah ditulis lagi aja. Apa Kak? Melempar bola. Melempar bola. Enggak, maksudnya Q-nya apa ini? Q-nya. Q-nya dari melempar bola. Ada isyarat kayak gini ya? Kak Riko sama Kak Bagus juga pakai kayak gini? Paling pakai, cuma nggak tahu kalau itu tuh termasuk Q. Oh, apa? Q gitu ya. Isyarat. Nah, apa bola itu suruh ngapain gitu? Apa ini Kak Q-nya? Kalau lemparan di atas kepala tadi itu masuk nggak? Maksudnya kalau lempar bola sendiri itu harus bolanya di atas kepala, jadi nggak terlalu dekat, nggak terlalu pendek, nggak terlalu rendah gitu. Maksudnya di atas kepala itu. Lemparan bola di atas Di kepala atas gitu. Kepala. Ya, terlalu panjang nggak itu isyaratnya? Oh, saya kira tuh isyarat itu gini Kak, pakai bahasa Gimana? gerak tangan gitu loh. Gerak tangan terus nulisnya gimana? Enggak, maksudnya nulisnya gini misalnya kayak isyarat kalau melempar bola tuh tangan ke atas. Jadi nanti anak itu dengan isyarat itu berarti bola tuh dilempar ke atas gitu loh. Gurunya cuman ngasih aba-aba kayak Berarti tanpa suara mengayun gitu. tanpa suara, mengayunkan tangan ke atas. Nah, kayak gitu bukan? Kayak bahasa isyarat. Ya berarti bahasa isyaratnya mengayunkan lengan atau tangan dari atas kepala. Dari depan dada ke atas kepala apa? Kan sebatas Dari tangan ya. samping ke arah atas. Apa Kalau mengayunkan?
Gimana Kak? Itu bukan? Mengayunkan tangan. Mengayunkan tangan sebatas Mengayunkan tangan ke atas. mengayunkan Mengayunkan tangan tangan ke atas. dari depan ke atas atau gimana? Tangan dari depan ini loh sebatas apa lengan apa bahu ya. Kalau anak itu Iya. kan melempar ya kan. Kalau kita bayangkan pegang bola itu kan sejajar ya tangan ya. Di depan terus ke atas. Berarti kayak istilahnya kayak itu loh. Apa membuka kalau mau gerak jalan terus mengayunkan tangan zap gitu loh ke atas. Iya bukan? Iya, cuma gerakannya nanti kalau melempar bola dari samping badan, dari bahu ke arah atas. Heeh. Nulisnya Kan itu gimana? ada dua kan? Tadi ada dua yang Iya. kita sebutkan tahapannya di atas melempar bola kecil. Oh, nah itu mandiri bukan Kak? Bukan ini. Nah terus nanti kalau ke samping, jadi ke ini tangannya ngayun ke samping gitu. Sebenarnya itu cuma posisi lengannya aja yang dari samping, terus mengayunkannya ke atas. Atas. Heeh. Jadi kalau dari depan ke atas itu loh Kak, kayak orang ngasih aba-aba kalau jalan sehat. Iya, Apa itu suruh jalan itu kan kayak gitu kan dari depan ke iya. atas. Gitu aja Po. Mengayunkan tangan ke atas kepala. Nanti ke atas kepala gini. Di atas kepala juga bisa, Kak. Nanti Bisa. anak-anak juga ngeh nanti. Paham kan? Oh, tingginya harus di atas kepala. Ya, gitu kan. Terus yang kedua, mengayunkan tangan kalau mau melempar lurus, maksudnya kan itu kan melambungkan. Kalau mau anu ke depan, berarti arah ke depan kayak polisi itu. Ya enggak? Mengayunkan tangan dari bawah ke depan. Dari depan dada. Jadi kayak dilipat itu loh tangannya. Yang kanan dilipat terus ke depan. Jadi lurus gitu. Mengayunkan tangan dari depan dada ke depan. Bisa sih tergantung lemparannya, Nek. Iya, Datar bisa kayak gitu. Kalau melambung bisa dari bawah ke depan. dari depan. Kan dari depan dada ke masa depan dada ke depan gitu. Ya. Ya. Ini tadi suruhnya 3 Kak. Apalagi Kak? Dua ya dua. Hah? Atau tambah. Jadi, Kita jawabannya dua atau isyaratnya? tapi itu Yang ini atas enggak? tadi loh. Oh, yang di atas aja. Udah 2 aja. Oke. Iya. Kalau berlari Kak, tangannya membentuk itu kayak orang lari. Jarinya. Kalau yang melempar berpasangan itu tadi dikasih isyarat juga apa enggak, Kak? Yang mana Kak? Itu kan tadi melempar bola indikator pertama sama kedua. Iya. Nah, yang kedua kan tadi kita melempar bola kecil secara berpasangan. Nah, itu dikasih Iya. clue-nya enggak? Kalau clue-nya kan kita bisa pakai 2 jari mengacungkan atau mengangkat Oh, menunjukkan 2 jari gitu. oke. Berarti ditambahi. Jadi mengayunkan tangan ke depan, ini ditambah. Ini kan ini tahapannya ya. Jadi ini tak kopas. Terus ditambahi apa Kak tadi? Ditambah 2 jari. Gini. Ditambah menunjukkan 2 jari. Gini Kak. Atau langsung ditambah menunjukkan 2 jari aja nanti kayaknya anak udah langsung oh 2-2 berarti berpasangan gitu. Gini. Oke, bisa. Ya. Yang berlari Kak.
Pakai jari kayak orang lari tuh, Kak. Lari ke depan. Kalau lari harus pakai kaki nggak sih isyaratnya? Oh, isyaratnya lari pakai kaki. Jadi kayak lari di tempat gitu. Iya. Terus Atau ke bisa depannya lurus lu. jari Iya, mata jari tengah sama jari dua. telunjuk itu kan Oh iya, kayak bisa. orang posisi jalan tuh loh. Tapi ngarahnya Iya, kita ke bisa. depan, lurus gitu ya. Gimana Iya. ayo? Lain nulis. Jari Menggunakan isyarat jari telunjuk dan jari tengah. menggunakan isyarat lari gitu, Po. Lari menggunakan Jari. Dua jari. menggunakan dua jari telunjuk dan jari tengah. Seperti, nggak usah dikasih seperti posisi berlari ya. Udah gitu aja, Kak. Ke depan, pakai ke depan nggak? Kan lurus kan? Oh iya, ke depan dan belakang. Lurus. Ke depan dan ke belakang. Oh, bisa ya. Ke belakang. Terus yang zigzag pakai gitu tapi jarinya dizigzagkan gitu posisinya. Aku sambil praktek loh ini, Kak. Jarinya bisa zigzag kayak itu. Posisi lah. Tadi kan dicontohkannya larinya kan lurus ke depan. Kalau pas zigzag ya posisinya dia miring kanan, miring kiri, miring kanan. Ya, bisa. Itu ya. Ini sama Bisa. terus ini aja. Fokus nih. Posisi lari zigzag. Udah, Kak. Udah, Pak. Selesai, Kak. Oke, masih banyak apa enggak waktunya? Udah. Waktunya sampai jam berapa sih? Tadi kayaknya 40 menit. tadi. 40. Ya udah nunggu pada masuk sini aja kan. Kita Oke, masuk Kak. satu. Saya baru masak air sebentar, Kak. Ya, Oh iya, tinggal santai aja. ya. Izin Kak Riko nanti yang presentasi ya, Kak.
Saya bukain ininya. Halo? Kak Riko siap kayaknya, Kak. Siap ya? Oke. Entek Kak Agung, ini dhewe. Waktune kurang. Waktune kurang akeh. Kak Tria, ini perlu di stop sharing dulu nggak? Derek, mau sekalian nanti kelompok jenengan langsung sesi pertama boleh? Oh ya, sekalian aja ya Kak. Iya, tunggu dulu teman yang lain kembali dulu. Iya Kak. Ya, sepertinya udah kembali semua ini. Oke, baik. Dari semua kelompok tadi udah selesai semua belum ya mengerjakannya? Sudah. Loh. Kecuali kelompok Kak Taufan mau soalnya tinggal jamaah saya di Suwi. Jamaah nang Mekah mau. Oh,
Kelompok 1 dan 2 tadi udah selesai toh? Kelompoknya Kak Yuli, Kak Yeni selesai nggak? Oh, Kak Yuli lagi masuk. Assalamualaikum Kak Tria. Udah selesai belum kelompok jenengan tadi? Ada sistem error lagi. Aduh. Alasan klasik. Sistem human error, nah ini human error. Oke, karena semua sudah masuk dari kelompok 1, monggo bisa presentasi nanti teman yang lain bisa nambahkan. Siapa yang mau presentasi, monggo kelompok 1. Kak Tria, mohon maaf izin bertanya Kak. Ya. Itu tuh semuanya sama berarti mengerjakan 1, 2, dan 3 tadi ya? Iya. Oh ya. Tapi nanti makanya ini tadi berbagi referensi, nanti sambil kita cari dari referensi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi. Oh, tapi kelompok 2 lesan lagi. Ya. Maafkan. Ya, kelompok 1 mau yang presentasi mau Kak Mei apa Kak Riko? Kak Riko, Kak. Oke, tak bacakan ya. Nanti dibantu kalau ada yang kurang. Aku sama Eko. Bentar. Oke, yang nomor 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik. Untuk menetapkan tanda dan prosedurnya, yang pertama pandangan mata atau fokus murid ke guru. Pandangan mata atau fokus murid ke guru. Yang kedua, suasana kelas silent ke pembelajaran. Itu yang menetapkan tanda atau prosedurnya. Terus yang mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, lingkungan belajarnya yang kondusif. Kemudian, menghindari lingkungan yang ramai dan menyita perhatian siswa. Contohnya, misalnya ke arah jalan raya atau pedagang atau penjual itu dihindari. Kemudian, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, posisi guru saat pembelajaran. Kemudian, pengelolaan suara guru. Selanjutnya, penggunaan waktu yang efisien. Turun, Kak Mei. Yang pertama, fokus pada materi dan tujuan pembelajaran. Jadi, tidak berbelit-belit atau tidak banyak bercerita. Yang kedua, Kak Mei diturunkan slide-nya. Yang kedua, sama kayak tadi, pengelolaan kelas yang kondusif. Jadi kalau kelasnya nggak ramai, nggak banyak yang keluar, biasanya waktunya lebih efisien. Terus pernyataan yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, kelompok kami memilih yang pertama melempar bola. Terus urutan pengajarannya dari melempar menggunakan bola kecil secara mandiri, bisa dengan melambungkan bola. Terus yang kedua, melempar bola menggunakan bola kecil secara berpasangan, bisa dari menyusur tanah, terus mendatar, terus melambung. Yang kedua, berlari. Berlari, tahapannya berlari lurus ke depan dan ke belakang yang pertama. Setelah itu bisa berlari secara zigzag dengan menggunakan kon atau pembatas lainnya. Terus yang nomor 3, isyarat atau kunci pembelajaran. Apa itu bacanya?
isyarat pembelajaran. Yang pertama, keterampilan geraknya melempar bola tadi, isyaratnya yang melempar bola secara mandiri, isyaratnya itu mengayunkan tangan ke atas kepala. Terus yang melempar bola berpasangan, mengayunkan tangan dari depan dari depan dada ke depan, ditambah dengan menunjukkan 2 jari untuk berpasangannya. Yang keterampilan yang kedua, berlari. Menggunakan isyarat larinya menggunakan 2 jari telunjuk dan jari tengah ke depan dan ke belakang. Terus yang lari zigzagnya tadi sama 2 jari telunjuk dan jari tengah dengan posisi lari di belok-belokan atau secara zigzag seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok 1 yang dapat disampaikan. Waktu dan saya kembalikan ke Kak Tri, Kak. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dari Kak Riko sama Kak Mai. Untuk Kak Mai ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Sudah, Kak. Saya stop ya, Kak. Oke, baik. Terima kasih itu tadi untuk sharing dari kelompok 1. Kemudian akan dilanjut dengan kelompok 2. Kelompoknya Kak Yeni dan Kak Yuli. Monggo Kak Yeni dan Kak Yuli. Halah, maafkan saya Kak Tria, saya hanya bisa lesan. Enggak apa ya Kak Tria, Kak Jen. Yang lain izin baru nyambi. Kak Tria, kok saya mau ngisi yang kemarin itu saya kerjakan di kolam renang itu udah nggak bisa ya Kak? Yang mana? Yang kemarin itu loh, yang cuek atau isyarat pembelajaran itu kan tadi siang mau tak isi, tapi mah nggak bisa. Pakai linknya itu kemarin bukan? Iya, pakai link itu. Saya klik nggak bisa, nggak mau. Disalin, diklik salin. Mau ngaten. Oke. Iya. Langsung double klik. Ya, diklik. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari tim 2, kelompok 2, ingin menyampaikan hasil diskusi yang tadi di backroom 2. Yang pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur itu dengan salah satunya adalah membunyikan peluit panjang dan keras, kemudian memasang contoh gambar suatu gerakan. Kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, misalnya tidak menghadap ke arah matahari, atau tidak menghadap ke arah jalan raya, atau dengan cara membatasi lapangan dengan jelas supaya anak-anak fokus atau tidak sampai ke mana-mana. Kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, suara guru yang keras dan lantang. Kemudian pengaturan media, termasuk gambar atau visual, misalnya senam irama. Kemudian fasilitas lingkungan yang nyaman, tidak terlalu panas. Kemudian interaksi peserta didik. Sekarang yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yaitu penggunaan waktu yang efisien. Contohnya membuat perencanaan pembelajaran yang jelas. Prioritas pada materi, kemudian sarpras mencukupi sehingga peserta didik tidak terlalu lama untuk mencoba atau memperagakan gerakan.
Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan tadi hampir sama persis materinya dengan kelompok 1. Tapi yang pertama tadi yang kita bahas adalah gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, untuk urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama anak-anak diminta untuk sikap siap yang benar, berdiri dengan posisi tangan, nempel tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian berjalan dan berlari sampai pada tahapan nanti melompat, melempar, dan menangkap. Kemudian materi yang kedua atau keterampilan gerak yang diajarkan yang kedua adalah permainan bola kecil. Urutan pengajaran yang dilakukan, anak-anak diminta untuk lempar tangkap. Untuk perkenalan bola, nanti anak-anak lempar tangkap dengan menggunakan bola, misalnya bola plastik dulu, baru bola sebenarnya. Kemudian sampai pada tahap permainan bola kecil, misalnya kasti atau rondes. Kemudian yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan tadi, keterampilan komunikasi. Isyarat atau cue yang bisa digunakan adalah cara berbicara, mendengar dengan aktif, dan penyampaian mendengar dengan aktif dan penyampaian materi. Yang kedua, keterampilan teamwork atau kerjasama. Isyarat cue yang bisa digunakan, bekerja sama dengan orang lain, kemudian memahami peran masing-masing dan berkontribusi dalam kegiatan. Terima kasih teman-teman kakak-kakak dari tim kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok 2. Kak Yeni mau nambahin nggak, Kak Yeni? Kak Yeni nyambing godok wedang, Kak, ke tempatan pengajian. Oh, baik, terima kasih dari kelompok 2. Sesi yang berikutnya dari kelompok 3, monggo Kak Agung sama Kak Tovan. Ayo Kak Tovan, tak share. Ini dewe, wah kurang dewe iki. Ayo dengan wae Kak. Gas, yo. Kok tak tambahi saka kene Kak, tenang saja. Ya aku sing siji mau sing urung kok. Oh, tak goleke aman kok sing kurang. Ya, terima kasih. Beres ya Topan nih. Calon fasilitator tahun depan. Ya, ini dari langsung saja dari kelompok 3. Maaf tadi tinggal. Ini koordinasi kita dari kelompok 3. Yang pertama mendapatkan perhatian dari didik, menetapkan tanda atau prosedur menggunakan tanda visual dengan papan warna ataupun kode warna. Yang kedua, pemberian penilaian umpan balik. Kemudian yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, optimalisasi ruang belajar, maksudnya memaksimalkan ruang belajar untuk mendukung proses pembelajaran aktivitas gerak. Yang kedua yaitu adaptasi terhadap cuaca, menyiapkan alternatif ketika di luar ruang cuaca tidak mendukung. Yang selanjutnya memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu penggunaan media visual, contohnya slide, poster edukasi. Yang selanjutnya demonstrasi secara langsung dan juga komunikasi secara efektif. Terus yang D, penggunaan waktu yang efisien, merencanakan kegiatan yang terstruktur. Yang kedua, penggunaan timer
Maksudnya pemberian materi dan tugas yang jelas waktunya. Yang kedua, dilanjut Kak Topan. Wah, burung DJ ya Kak, ya mau ya ini dhewe ya. Burung. Langsung saja, monggo. Keterampilan yang diajarkan contohnya Kak. Oke Kakak, tadi itu baru sampai yang itu ya Kak, untuk kelompok kami dengan Kak Agung itu. Ya Kak Agung ya. Ya. Langsung wae dengan misalnya yang diajarkan apa ngoten urutan pembelajarane. Oke, ya perencanaan kegiatan ini ya untuk keterampilan gerak yang diajarkan. Ini coba untuk melengkapi Kak ini. Ya, perencanaan kegiatan yang terstruktur, urutan pengajaran yang dilakukan, yaitu membuat agenda kegiatan. Dan yang kedua, menentukan durasi tugas atau materi yang jelas. Terus yang kedua, penggunaan timer, yaitu menggunakan timer atau jam visual di kelas untuk menunjukkan waktu yang tersisa untuk setiap aktivitas. Terus urutan pengajaran selanjutnya yaitu tentang interval latihan dengan menerapkan metode interval. Misalnya 30 detik latihan diikuti dengan 15 detik istirahat. Terus selanjutnya pembagian kelompok yang efisien. Ini yang keterampilan yang diajarkan yaitu pembagian kelompok yang efisien, yaitu dengan cara merotasi kelompok dan tugas yang berbasis kelompok. Itu Kak. Terus untuk yang selanjutnya keterampilan gerak yang diajarkan untuk yang keempat yaitu teknik pembelajaran yang aktif. Urutannya itu merancang kegiatan yang dapat dilakukan secara bersamaan seperti satu kelompok melakukan latihan kekuatan sementara yang lain melakukan latihan kardiovaskular. Terus sesi singkat dan intensif fokus pada sesi latihan yang singkat namun intensif. Begitu Kakak. Terus yang untuk yang ketiga isyarat Q pembelajaran ini belum diisi Kak. Mungkin Kak fasilitator bisa menambahkan. Ya toh Kak Agung gitu. Ya. Enggak, sepertinya Kak Agung sudah siap untuk mengisi yang isyarat atau Q yang pembelajaran. Monggo bisa dilanjut Kak Agung. Aduh, belum nih. Materi Kak Topan kemarin sore toh itu, ayo Kak Topan. Apa nih? Itu isyarat atau Q pembelajaran kan materinya kita toh itu. Lah ilmunya sudah tak turunkan langsung kepadamu yang wis kosong nah yo. Baik. Mau kancane sapa to Kak Agung nih dhewe iki? Goleki Kak. Kak Dedi. Halo Kak Dedi, monitor. Buka kitab Kak. Yo, tak buka kitab, kontak pengen ki wektu iki buka kitabku. Dan Kak tak tulis we. Siapa Kak? Isyarat Q. Keterampilan yang diajarkan misalkan berlari ngoten.
Syarat Q-ne apa? Terkait isyarat Q. Keterampilan gerak yang diajarkan. Keterampilan yang diajarkan Apa? isyarat verbal. Isyarat Q yang bisa digunakan instruksi jelas dan singkat. Bener Kak Tri aku? Nah, salah karuan rasa diteruskan ya Kak Agung ya. Kalau yang dari teman-teman tadi itu isyaratnya misalnya kalau lari di tempat isyaratnya gimana, kalau gerakan apa isyaratnya gimana. Tapi kalau persepsi jenengan mau seperti ini juga boleh karena tidak ada yang salah. Iya Kak Agung, podo kancane pon DWI. DWI bae lho. Oke, siap Gas. Podo-podo bingunge ora. Entah menang wae yo digoleki yo Kak yo. Instruksi jelas dan singkat. Terus yang selanjutnya ngisore instruksi kuwi Kak. Apa? Penggunaan kata kunci. Ya anak gue itu. Penggunaan kata kunci berarti jangan tinggalkan yang ketiga. Ya. Yo. Terus yang kedua, isyarat visual. Isyarat itu yang digunakan demonstrasi, ya, demonstrasi gerakan. Terus bawahnya penggunaan poster dan gambar. Udah, 2 aja. Seluruh gue Kak. Misalnya nomor 3 Kak. Wis kok. Melu apa? Heeh. Ya berarti pinter kitabku kuwi mau. Aku ono piro iki kae. Ono 6. Baik, begitu. Oke, terima kasih dari kelompok 3 itu tadi berbagi referensi dari kelompok 1, 2, 3. Semoga menambah referensi dari kakak-kakak semuanya. Tadi dari kelompok 3 menambah referensi yang berbeda. Tadi juga tidak salah. Kemudian kita lanjutkan bahwa di sini tadi, dari kegiatan kita tadi ada pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengomunikasikan isyarat Q pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi terutama yang tentang Q atau isyarat Q pembelajaran tadi sudah dikasih referensi yang lain dari Kak Agung dan Kak Tovan tadi secara verbal maupun secara visual. Tadi ada tambahan, tidak hanya contoh gerakannya saja. Baik, kita sudah masuk ke refleksi. Silakan kakak-kakak menjawab ini pertanyaan-pertanyaan, 2 pertanyaan sebenarnya. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dalam materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Monggo bisa dijawab.
Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Untuk refleksi kita ada 2 pertanyaan pemantik. Silahkan seberapa ya? 2 atau 3 orang untuk memberikan jawabannya pada sesi refleksi kali ini. Monggo bisa siapa saja atau Kak Yuli yang sukanya langsung memberikan langsung jawabannya. Duh, aman nggak? Yang Aman pertama, maksudnya. ya siap. Yang pertama tadi pembelajaran kali ini yang menarik bagi saya, Kak. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Ada, Kak. Terutama ketika kita memberikan materi kepada siswa, selain harus jelas, juga harus efisien dan harus memperhatikan kondisi lingkungan sehingga anak-anak nyaman untuk mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Yang kedua, Kak, yang ingin saya pelajari lebih lanjut yaitu tentang urutan tadi yang penahapan konten sehingga bisa memberikan urutan pengajaran pada peserta didik secara bertahap, yaitu dari pembelajaran yang by step ke step berikutnya atau dari pembelajaran yang ringan ke berat, sehingga tujuan pembelajaran peserta didik lebih optimal. Terima kasih, Kak Tria. Baik, terima kasih Kak Yuli. Selanjutnya monggo 1 atau 2 lagi. Untuk Kak Topan seneng lesan itu, Kak Tria. Oh iya. Monggo Kak Topan. Aku pray sih, Kak, liyane sih, Kak. Oh, pray. Monggo yang lain yang belum bersuara itu siapa yo yang belum bersuara hari ini? Kak Elan. Oh, Kak Bagus. Kak Elan, ayo. Kak Elan baru nyopir, udah sampai belum? Kak Elan, apa Kak Wahid, Kak Satriawan ini lagi bertanding, dampingi tanding apa kepiye? Kak Elan, Kak Wahid, Kak Yeni wis rampung urung ki lek nggodhog wedang. Kak Dedi sudah selesai belum kile OTW perjalanan? Kak Dedi belum bersuara dari tadi. Atau dari Kak Agung mau bersuara, monggo. Iya, Kak Agung ditambahi, Kak. Aduh. Terus kegiatan liyane. Ya, apa tadi? Yang pertama tadi apa? Yang menarik. Pembelajaran yang menarik pada hari ini menurut saya yaitu perhatian kita terhadap peserta didik. Jadi ada beberapa yang harus kita siapkan dalam kita pembelajaran. Kita harus mendapatkan perhatian dari peserta didik.
Kemudian yang kedua, apa Kak? Yang kedua tadi apa? Ya, Kak Agung. Yang kedua tadi apa? Loh, nah ini yang kedua. Oh ya, apakah ada informasi menarik yang ingin dipelajari? Ya, ingin dipelajari, yaitu yang ingin dipelajari yang mengenalkan konten tadi. Kita harus dan juga isyarat view dalam kita pembelajaran, kita juga harus memperdalam lagi isyarat kepada peserta didik agar peserta didik tetap fokus kepada kita. Mungkin itu dari saya. Maaf. Baik, terima kasih Kak Agung. Saya rasa cukup 2 saja yang mewakili untuk sesi refleksi. Kita lanjutkan. Ini sudah pada sesi akhir. Tadi kita sudah saling belajar dan berbagi referensi tentang penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan dari kakak-kakak dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Kemudian referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan tugas gerak. Baik tadi dari hasil diskusi kelompok 1, 2, 3 dan sudah dipaparkan tadi, itu akan menambah referensi kita dalam memberikan pembelajaran yang lebih efektif kepada peserta didik. Dan kita sudah pada sesi yang penutup terakhir. Terima kasih. Kemudian sebelum kita tutup, saya ingin mengingatkan kembali, Kak Bagus ada nggak ya? Kak Bagus, linknya untuk video tolong dibuka ya, maksudnya untuk yang dapat link itu loh, jangan di private, soalnya nggak bisa dibuka tadi, tak lihat. Oh iya Kak, siap. Nanti diganti ulang, ganti link lagi. Oke, untuk kakak-kakak yang lain yang belum, udah libur ya, padahal ini soalnya tetap harus ada video yang nanti akan kakak-kakak bawa di kegiatan tatap muka kita, karena video yang kakak-kakak unggah ini nanti akan kita gunakan saat sesi tatap muka besok besok Senin sampai Sabtu itu akan kita gunakan di hari Senin apa Selasa ya jadwalnya. Jadi harapannya aku kurang jelas ya kemarin, nggak apa ya? Nggak apa-apa, yang penting nanti kakak paham, ngerti toh di video kakak tadi masing-masing sudah tahu. Bisa. Ya, itu nanti karena nanti akan ada tugas tentang video itu. Jadi harapannya semuanya saat besok di tatap muka semuanya sudah ada video yang durasi 30 menit. Kayak gitu. Tanya lagi ya, ya. Yang di video 30 menit itu harus ada modul ajarnya atau tidak Kak Tria? Kan udah ada tagihannya toh. Waduh. Disesuaikan Kak, disesuaikan materi ini. Nah, saya mah belum menggarap modul ajar. Kan itu terus besok ada ini toh yang tagihan untuk modul ajar yang versi perbaikan itu toh yang backward design toh. Ya. Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Kita akan berjumpa tatap muka insya Allah hari Senin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian ada ketentuan pakaiannya enggak? Ini sampai saat ini belum dapat info. Ini update yang BPGB kok tumben udah hari Jumat malam belum ada info. Mungkin besok. Belum ada, dari kemarin belum ada. Yang gelombang 1 kemarin tuh rada cepet polali Pak ya nek sesuk. Oke. Wes gelombang 2 sudah masuk tatap muka. Nanti ini biasanya Pak olahraga ya Kak Tria atau kalau pembukaan
kalau yang gelombang 1 kemarin pakai batik pembukaannya. Oh ya, besok ditengok infonya aja kita. Ya, Ya, siap. ya. Ini baru ada yang up di grup BPGB, coba nanti kalau sudah ada tanggapan, nanti saya informasikan. Kalau untuk hariannya setelah kecuali pembukaan, itu pakai bajunya pakai baju olahraga terus. Siap, Kak. Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Kak Tri, mohon maaf izin bertanya. Ya. Untuk surat tugasnya gimana Kak Tri? Kalau yang di share Kak Yuli kemarin kan itu rundown acara ya, bukan surat tugas itu. Sebentar, surat tugasnya yang untuk peserta belum ada po? Belum ya. Ada Kak Jenny, itu tuh ada by name-nya kita karo tanggal pelaksanaannya. Iya, lebih jelas. Contohkan. Nanti yang untuk kita presensi gitu loh, masa kayak gitu. Biasanya kan cuma surat tugas, ada nomor suratnya. Ya itu ada nomornya tau, nggak ada po? Sebentar tak buka Buat di screenshot-nya ya di share Kak. Jenengan sudah buka belum itu? Udah sekilas. Yang surat tugas mana yo? Tak lihat yang di grup saya. Tadi ada yang nge-up surat tugas bukan ya? Scanning kok kasih ya. Itu sama sih. Oh yang mana? Kak Tri sambil bertanya lagi Tri. Untuk yang unggah video, video modul ajar itu kan awalnya aku ngunggah yang kebugaran Kak. Nah terus pas pada saat pengambilan video itu yang saya ambil pas pembelajaran bola voli piye Kak? Gimana? Ganti Kak yang diunggah. Pada saat ngunggah itu loh modul ajar. Itu kan saya ngunggah yang kebugaran jasmani. Waduh, bahaya toh? Nah, terus pada waktu pengambilan video saat itu kan kebugaran jasmani lewat Kak. Nah, pada saat pengambilan video itu saya ngambilnya yang permainan bola besar yaitu bola voli. Iya Kak, boleh nggak kayak gitu? Seharusnya disamakan, nanti yang ganti yang modulnya ajar aja, nek wis nggak bisa ini toh. Modul ajarnya aja berarti yang diganti. Bisa diganti itu bisa? Ya. Kemarin kan nggak tahu kalau itu harus sama. Jadinya ya disesuaikan dengan yang mau di videokan itu. Oke, Kak, terima kasih. Kalau enggak nanti nek sudah ini apa bisa nggak disematkan yang kolom komennya itu bisa nggak ya? Atau disimpan di draft terus linknya itu disematkan di kolom komentarnya itu. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Cukup dulu, nanti info yang untuk hari Senin segera dikabari aja Kak. Siap. Itu surat tugasnya sama nggak sama yang di-share Kak Yuli? Coba dibuka yang punya yang saya share barusan. Itu yang saya share barusan itu ya, itu ada surat tugasnya. Berarti kepala sekolah masih perlu buatin surat tugas nggak, Kak? Enggak, itu sudah surat tugas dari Bandul toh ini, yang saya share ini. Coba dibuka.
Sudah Kak, itu udah saya buka. Sudah ada by name ya. Ya, itu nanti silahkan ada yang ngeprint itu nanti, soalnya pas biasanya di awal untuk daftar apa namanya, daftar ulang untuk registrasi awal itu loh, itu kayaknya diminta surat tugasnya. Oh. Tapi biasanya hanya perwakilan satu aja karena udah ada semua atau namanya. Oh ini, tak Saya kira udah ngeprint tapi hanya nama-nama, Kak. Gimana? Untuk surat tugas tak kira dari sekolah masing-masing membuat gitu. Berarti yang di bawah ini besok. Iya. Oh ya. Atau nanti tak konfirmasi ke yang gelombang 1 kemarin apakah masih perlu surat tugas dari sekolah atau cukup dari yang dinas kabupaten. Ya. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Ya. Karena sudah jam 8 lebih. Berapa ini? 11. Saya stop screen dulu. Yo, monggo salah satu memimpin ditutup doa dulu. Yuk, monggo on cam dulu semuanya. Mau dipimpin doa penutup. Yuk, semuanya monggo silahkan on cam. Monggo salah satu mimpin doa penutup, kayak ditutup, kayak foto. Yo, Kak Mei. Pimpin doa. Ini nanti kalau ada iklan nggak apa-apa ya Kak? Yeah. Ya. Kakak-kakak semua, marilah kita tutup kegiatan di malam hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah yang bagi beragama Islam dan yang beragama lain dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Kak Mei. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya. Malam-malam sudah tetap semangat untuk mengikuti kegiatan tatap maya kita. Semoga semuanya sehat. Besok seminggu kita akan bertatap muka dari pagi sampai petang. Semoga semuanya sehat dari awal sampai akhir. Amin. Ya cukup. Amin. Maaf kalau ada salah. Sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu semuanya. Siap? Silakan 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, bebas. Yo, Diza. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kakak-kakak. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita bertemu insya Allah besok hari Senin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tria. Ya, monggo. Selamat malam. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.